Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi muqaddamae tobat iku telung perkara kang diin ngeling-eling alane maksiat lan kaping pindhone ngeling-eling agunge siksane Allah Subhanahu wa taala lan kaping telune ngeling-eling apese awake saking nanggung siksane Allah Subhanahu wa taala ing dalem neraka jahanam. Mongko wong kang ora betah nanggung panase srengenge sartane adohe srengenge mongko kaya apa oleh betah nanggung panase neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Ndarat As-Samaroni. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 75 baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyembuhkan penyakit baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani itu melalui perantara sebab-sebab. Jadi katakanlah orang yang sakit tipes, maka dia tidak boleh oleh syariat agama itu tidak boleh lalu berdiam diri. Wis pian engko nak Gusti Allah maringi lara, maringi mari lah ya mari dhewe. Bahasa orang Jawa itu misalnya seperti itu tidak diperbolehkan secara syariat. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit tanpa melalui perantara sebab itu bisa. Tetapi Allah itu untuk menyembuhkan penyakit itu melalui perantara sebab-sebab karena ada hikmah tersendiri. Katakanlah orang yang sakit tipes harus opnam di rumah sakit, maka ada manfaat bagi manusia sehingga manusia membuat rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu membutuhkan perawat sehingga lapangan pekerjaan ada yang menjadi perawat. Lalu di rumah sakit itu membutuhkan seorang dokter sehingga membuat lapangan pekerjaan bagi orang yang jadi dokter. Lalu tidak cukup perawat dan dokter membutuhkan obat sehingga butuh apotek. Apotek membutuhkan karyawan, seorang yang ahli tentang obat sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan seorang yang ahli apoteker. Apoteker membutuhkan orang lagi yang meracik obat, misalkan harus dibuat puyer. Betul. Lah ini hikmah. Ya coba kalau Allah menyembuhkan seorang yang sakit
Udah cukup 5 hari sembuh sendiri. Nah, nanti lapangan pekerjaannya ndak ada rumah sakit, ndak ada perawat, ndak ada dokter, ndak ada kuliah kedokteran. Nah, udah sembuh sendiri. Maka sesuai dengan perkembangan teknologi. Zaman dulu saya masih ingat itu. Saya sakit panas, oleh ayah saya dibawa ke Pak Kiai. Lalu dikasih air putih minum, ya sembuh. Nah dulu orang melahirkan itu hampir tidak ada yang harus operasi. Kenapa? Oh, dulu waktu saya kecil itu, rumah sakit kan hanya di Rumah Sakit Sultan Agung. Saya masih ingat itu. Pak Lek saya sakit itu bawa ke sana itu pakai itu loh, kayak depan dipikul. Karena belum ada sarana ambulan itu belum ada dan jalannya itu Masya Allah itu. Wong saya sekolah, rumah saya di Genuk, sekolahnya di Sayung itu aja jalan kaki. Naik sepeda jalannya masih tanah liat itu. Tapi dengan teknologi sekarang itu orang melahirkan hampir kebanyakan itu harus operasi. Nah ini perkembangan teknologi dan Allah selalu memberikan ilmu kepada manusia itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Sehingga kalau dulu orang sakit apa saja ke Pak Kiai kasih air putih sembuh. Sakit perut ke Pak Kiai sembuh. Nah sekarang orang lebih ke rumah sakit karena perkembangan teknologi. Jadi sekali lagi tidak dibenarkan bagi kita secara syariat kalau sakit ya harus berobat. Itu ada hikmah tersendiri lah. Ini kitabnya Mbah Soleh ini tidak berbicara masalah sakit tipes, masalah sakit gula, tapi masalah sakit hati. Tapi untuk menjelaskan pemahaman sakit hati itu kita coba memahami sakit secara jasmani. Seseorang yang sakit, katakanlah sakit tipes, maka dia tentu harus berusaha dan berikhtiar untuk kesembuhannya. Ketika seseorang itu tidak mau berobat, katakanlah sakit tipes, dia harus opnam di rumah sakit, tapi tidak mau opnam, tetap di rumah, maka sakitnya akan tambah parah. Dan tentunya dia akan menderita tiap hari, makan tidak enak, mungkin muntah, lalu suhu badannya tinggi sehingga tidak bisa tidur. Tubuhnya rasanya itu sakit semuanya sehingga tersiksa. Ini sakit jasmani yang tidak ada ikhtiar upaya untuk berobat, sehingga lama-lama dia menanggung penderitaan, akhir dari penderitaan dia meninggal dunia. Nah, ini kita tarik penyakit hati. Seseorang yang punya penyakit hati, tidak mau sholat, tidak mau puasa, lalu sukanya mabuk-mabukan, ya penyakit hati yang berkaitan dengan Allah, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Itu penyakit hati yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkaitan dengan sesama manusia, ya bisa mencuri, bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa sombong, bisa drengki. Itu jadi penyakit hati yang berhubungan dengan Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya dan dia melanggar larangannya. Tapi yang berkaitan dengan sesama manusia itu ya sifat-sifat yang tidak baik, sombong, lalu ujub, drengki, pelit, lalu menipu, mengkhianat. Itu penyakit hati. Lah, seseorang yang punya penyakit hati, sebagaimana orang yang penyakit jasmani tadi tidak mau
berhenti dari penyakitnya. Orang yang tidak melaksanakan sholat ya terus tidak melaksanakan sholat. Orang yang suka berjudi terus. Ini akan berakibat. Akibatnya adalah penderitaan besok di akhirat. Dosa yang bertumpuk-tumpuk itu membawa seseorang penderitaan yang panjang di akhirat, yaitu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Ini orang yang punya penyakit hati tapi tidak mau berobat. Orang yang tidak melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya tidak sholat. Orang yang mabuk-mabukan sampai akhir hayatnya tetap mabuk-mabukan. Orang yang sombong sampai akhir hayatnya tetap sombong. Ini nanti berakibat penderitaan yang panjang. Sebagaimana tadi orang yang penyakit tipes tidak mau berobat sehingga akhir penderitaannya adalah meninggal dunia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, seorang yang ingin sembuh dari penyakitnya, maka orang itu harus datang ke dokter. Dan dia yakin bahwa dokter itu benar-benar punya keahlian untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia mesti kuliah di kedokteran. Dia mesti paham, oh penyakit tipes ini obatnya ini, apa yang dihindari ini. Kalau suhunya tinggi harus diinfus supaya turun misalnya. Nah itu seorang dokter lah sebagai pasien harus punya keyakinan bahwa dokter ini yang punya keahlian yang akan menjadi perantara untuk menyembuhkan penyakit saya. Perantara. Jadi semua penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menyembuhkan. Tapi dokter dan obat ini sebagai perantara. Jangan sampai berhenti di sini. Kadang-kadang kita kan salah, berhenti lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wah, dokter kae lho spesialis, waku periksa ning kono cocok sembuh. Ya bener. Yang menjadi perantara dokter itu. Tapi pada hakikatnya dalam hati kita Allah yang menyembuhkan. Jadi itulah. Ini kan penyakit jasmani. Sedangkan penyakit rohani, maka pengobatannya adalah yang pertama kita harus punya keyakinan. Apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti membawa kepada kebahagiaan besok di akhirat. Kita diperintahkan sholat, perintahnya Allah ini benar, tidak salah. Karena kalau kita sebagaimana tadi kita diperintahkan oleh dokter untuk minum obat, walaupun obat itu pahit, tetap kita minum. Karena kita yakin bahwa dengan minum obat itu nanti kita berakhir dari penderitaan sakit. Begitu juga syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa Ramadan, kita dilarang minum yang memabukkan, kita dilarang mencuri, kita dilarang merampok, kita dilarang berzina. Semuanya itu dalam rangka membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi besok di akhirat. Jadi urusan penyakit hati ini hubungannya kehidupan setelah kita mati. Kalau urusan penyakit jasmani itu berhubungan persoalan pada saat kita hidup di dunia. Nah, kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu sangat berbeda. Jadi apapun yang terjadi setelah kita mati, itu mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, tidak pernah mendengar, dan hati tidak pernah punya bayangan.
Maka sangat salah kalau ada orang menunjukkan orang mati lalu di video bangun terus digebuki malaikat. Itu enggak bisa karena alamnya udah beda. Jadi alam akhirat, alam gaib itu tidak bisa. Lah kalau nanti dimunculkan orang yang tidak sholat lalu direkam ternyata dikubur digebuki malaikat, semua orang sholat. Ibarat orang ujian jawabannya itu sudah ditunjukkan. Kalau ke Jogja harus melalui ini. Ya, nanti mesti pilihannya itu yang dipilih. Tapi kita kan masih bayang-bayang. Pilihan kita itu benar atau salah. Nah inilah kuncinya iman tuh di sini. Jadi Allah menguji kita siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Karena tidak bisa kita lihat ketika orang mengatakan dikubur itu orang yang tidak sholat pasti digebuki malaikat. Bener pura kan begitu. Nah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan dan apapun yang dilarang kita lakukan karena akan membawa kebahagiaan besok di akhirat. Nah akhirat itu kita tidak merasakan. Begitu juga kalau penyakit jasmani, ketika dokter mengatakan, Pak, kamu kalau enggak minum obat ini, kamu kalau tidak menghindari makanan ini, nanti bisa diamputasi. Nah, orang kan takut. Wah, sehingga dia berusaha, walaupun toh disuruh minum yang pahitan sambiroto, tetap diminum karena dia takut nanti kalau diamputasi. Tapi kalau urusan akhirat, Pak Haji Udawi, kalau tidak sholat 5 waktu nanti dikubur digebuki malaikat. Tenan pura. Sehingga butuh keimanan. Semakin kuat keyakinan kita, semakin taat kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana semakin orang yakin bahwa nanti tidak diamputasi, sekalipun perintahnya itu sakit, minum yang pahit, tetap dia lakukan. Lah ini kita terjemahkan ke dalam masalah penyakit rohani kita. Jadi kuncinya itu keyakinan kita. Yakin enggak kita dengan kehidupan akhirat? Mulanya hadis-hadis kan sering, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kuncinya itu, kalau kita sudah beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka kita akan punya semangat untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Dan kita berusaha memperbaiki hati kita dari penyakit-penyakit hati. Lalu yang berikutnya yaitu agar orang itu bisa terhindar atau bisa sembuh dari penyakit hati itu membutuhkan seorang yang membimbing. Sebagaimana orang yang sakit butuh seorang dokter. Nah, maka kita tidak bisa meninggalkan seorang pembimbing. Katakanlah di jamaah ini ya, siapa yang menjadi pembimbing untuk menyampaikan bahwa kita itu semua itu sakit. Maka kita harus berusaha untuk menyembuhkan. Antara lain dengan mengkaji kitabnya Mbah Soleh Darat ini. Kita bisa menambah nantinya sedikit demi sedikit kita bisa menyembuhkan penyakit kita. Karena tanpa kita ada taklim, kita itu tidak tahu kalau kita itu sakit. Maka kita harus berusaha untuk mengkaji tentang penyuluh agar
hati kita itu menjadi hati yang sehat. Untuk selanjutnya, di sini saya membaca kitabnya Imam Al-Ghazali, itu kitab Ihya Ulumuddin. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa orang yang berpenyakit hati itu lebih banyak daripada yang berpenyakit jasmani. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Orang yang berpenyakit hati itu lebih banyak daripada orang yang berpenyakit jasmani. Alasannya apa? Yang pertama, yaitu penyakit hati itu tidak diketahui oleh orangnya. Kalau orang yang sakit jasmani, katakanlah Pak Haji Udawi sakit tipes, tahu Pak Udawi kalau sakit tipes, wah suhunya tinggi, kadang turun sampai menggigil, lalu tubuhnya rasanya tidak enak, tidur tidak bisa karena panas, lalu datang ke dokter, oh ini penyakitnya tipes. Tapi kalau penyakit hati itu kadang-kadang orang itu tidak sadar. Katakanlah orang alim. Orang alim itu penyakitnya apa? Sombong. Itu penyakit orang alim nih. Karena dia merasa ilmunya tinggi, dia kadang-kadang pendapat orang lain itu, wah salah. Mosok ngono. Nah, itu penyakitnya orang alim. Kadang-kadang orang alim juga ada rasa dengki. Saya punya jamaah sudah 25 tahun, cuma yang ikut 50. Sementara itu pulang dari pondok baru 2 tahun kok jamaahnya sudah banyak. Ada apa? Nah, ini penyakitnya orang alim. Lah, padahal orang alim itu menurut Imam Ghazali itu adalah dokter yang menyembuhkan. Lah dokternya sendiri aja tidak tahu penyakitnya dirinya sendiri, apalagi mau menyembuhkan orang lain. Ini alasan Imam. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali itu penyakit hati lebih banyak daripada penyakit jasmani. Lalu alasan yang kedua itu akibat dari penyakit hati itu tidak kelihatan. Misalnya akibat orang sombong juga tidak kelihatan, akibat orang pamer ya juga tidak kelihatan, akibat orang tidak sholat juga tidak kelihatan. Tapi penyakit jasmani akibatnya itu jelas. Orang yang punya sakit gula, lalu kakinya luka, dia kalau tidak mau berobat akan tambah parah dan bisa menjadikan diamputasi. Tapi kan penyakit rohani tidak kelihatan, sehingga orang itu menjadikan seolah-olah tidak sakit. Ini menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Jadi alasan yang pertama tadi orang itu tidak tahu kalau sakit, lalu yang kedua akibat dari penyakit hati itu tidak kelihatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, wonten pertanyaan Ibu-ibu, Bapak? Tinggal mboten wonten Pak Haji. Matur nuwun. Bapak Ibu, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.